Hai, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memulai segmen pada video. Silahkan Anda klik timer di pojok kiri. Jika ada tulisan mulai, silahkan ditekan. Nanti akan muncul beberapa segmen atau tombol yang akan Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda seperti judul konten, agar waktu Anda tidak terbuang percuma. Jika sudah memahaminya, silahkan untuk dicoba dengan menekan tombol mulai. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan bahas peran desain dan pemasaran dalam dunia bisnis dan konsumen. Penggunaan desain dan pemasaran oleh merek dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk mempengaruhi dan mengendalikan pikiran konsumen. Di balik setiap iklan atau kampanye pemasaran yang kita lihat, terdapat strategi yang dirancang dengan cermat untuk memanipulasi persepsi dan emosi kita, sehingga kita tertarik untuk membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Melalui desain, merek dapat menciptakan identitas visual yang kuat. Logo, warna, tipografi, dan elemen desain lainnya digunakan untuk menciptakan kesan yang mendalam pada benak konsumen. Merek berusaha agar kita dengan mudah mengaitkan elemen desain mereka dengan nilai, gaya hidup, atau kualitas tertentu. Dengan demikian, setiap kali kita melihat logo atau desain khas mereka, pikiran kita langsung terhubung dengan merek tersebut. Sementara itu, pemasaran berperan dalam membentuk narasi yang mempengaruhi cara kita memandang produk atau layanan tersebut. Kampanye pemasaran berusaha untuk menciptakan cerita yang menarik perhatian kita, baik itu melalui iklan, promosi, konten di media sosial, dan lain sebagainya. Narasi ini bisa berkisar dari menyentuh nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, menunjukkan solusi atas masalah yang kita hadapi, hingga menciptakan keinginan untuk memiliki produk tersebut sebagai bagian dari gaya hidup kita. Selain itu, taktik-taktik psikologis juga digunakan dalam pemasaran untuk mengendalikan pikiran kita. Misalnya, teknik kesempitan waktu urgensi, yang membuat kita merasa harus segera mengambil keputusan pembelian sebelum waktu atau penawaran istimewa berakhir. Ada juga teknik sosial bukti, social proof, di mana merek menunjukkan testimonial atau ulasan positif dari pelanggan lain untuk membujuk kita bahwa produk atau layanan mereka patut dipercayai dan bernilai. Merek juga cenderung menggunakan repetisi, yaitu menampilkan pesan atau iklan mereka secara berulang-ulang agar benar-benar tertanam dalam pikiran kita. Ketika kita sering melihat sesuatu, kita cenderung mempercayainya lebih dan menjadi lebih familiar dengan merek tersebut. Semua taktik ini dikombinasikan untuk menciptakan koneksi emosional dengan merek dan mempengaruhi kita secara tidak langsung. Mereka mencoba membentuk preferensi, keyakinan, dan sikap kita terhadap merek dan produk tertentu, sehingga akhirnya kita merasa tertarik dan yakin untuk membelinya. Penting bagi kita sebagai konsumen untuk selalu waspada terhadap upaya-upaya manipulasi ini dan membuat keputusan pembelian berdasarkan pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai pribadi kita. Contoh bagaimana merek menggunakan desain dan pemasaran untuk mengendalikan pikiran kita adalah sebagai berikut. 1. Merek ponsel terkenal. Sebuah merek ponsel terkenal menggunakan desain untuk menciptakan identitas visual yang kuat. Logo mereka terdiri dari bentuk sederhana dan warna yang khas. Desain tersebut dengan mudah diingat oleh konsumen dan menjadi simbol dari inovasi dan teknologi modern. Selain itu, mereka menggunakan desain antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik, sehingga pengguna merasa terhubung secara emosional dengan ponsel tersebut. Pemasaran merek ponsel ini berfokus pada cerita tentang bagaimana ponsel mereka dapat meningkatkan hidup pengguna dengan fitur-fitur canggihnya. Kampanye pemasaran mereka menonjolkan testimonial dari pengguna yang menggambarkan betapa ponsel tersebut telah membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun hiburan. Merek ini juga menggunakan taktik sosial bukti dengan menampilkan statistik penjualan yang tinggi dan jumlah pengguna yang besar untuk menunjukkan bahwa produk mereka adalah pilihan yang populer dan dipercaya oleh banyak orang. Selain itu, mereka menciptakan urgensi dengan menawarkan diskon dan promosi terbatas dalam waktu tertentu, sehingga konsumen merasa harus segera memutuskan untuk membeli ponsel tersebut sebelum penawaran berakhir. 2. Merek makanan cepat saji. Sebuah merek makanan cepat saji menggunakan desain untuk menciptakan logo yang menarik dan menggugah selera. Warna-warna cerah dan desain yang menggambarkan makanan lezat digunakan untuk menarik perhatian konsumen, terutama anak-anak dan remaja. Pemasaran merek makanan cepat saji ini menampilkan cerita tentang kebersamaan dan kebahagiaan saat menikmati makanan mereka.
Mereka menggunakan gambaran keluarga yang bahagia atau pertemuan teman-teman yang menyenangkan untuk menciptakan koneksi emosional dengan konsumen. Taktik repetisi juga digunakan dengan menayangkan iklan mereka secara terus-menerus di berbagai media, seperti televisi, internet, dan media sosial. Konsumen sering kali terpapar dengan iklan-iklan tersebut, sehingga merek ini menjadi lebih akrab dan diingat dengan mudah. Merek makanan cepat saji ini juga menggunakan taktik psikologis, seperti menghadirkan ukuran porsi besar dengan harga yang terjangkau, sehingga konsumen merasa mendapatkan nilai lebih dan tergoda untuk membeli produk mereka secara berulang-ulang. 3. Merek fashion high-end. Sebuah merek fashion high-end menggunakan desain untuk menciptakan produk-produk yang tampak mewah dan eksklusif. Merek ini menggunakan material berkualitas tinggi dan desain yang unik untuk membedakan diri dari merek fashion lainnya. Pemasaran merek fashion ini menampilkan cerita tentang gaya hidup yang bergengsi dan eksklusif, menarik perhatian para konsumen yang ingin diidentifikasi dengan citra prestisius. Mereka menggunakan selebriti atau influencer terkenal untuk mempromosikan produk mereka, menciptakan asosiasi dengan glamor dan keberhasilan. Taktik psikologis seperti kecenderungan manusia untuk ingin menjadi bagian dari kelompok yang elit juga dimanfaatkan. Merek ini menciptakan persepsi bahwa memiliki produk mereka adalah lambang status dan kesuksesan, dan bahwa hanya orang-orang tertentu yang mampu memiliki produk eksklusif mereka. Semua contoh di atas menggambarkan bagaimana merek menggunakan desain dan pemasaran dengan cermat untuk mempengaruhi persepsi dan emosi konsumen, sehingga mereka tertarik dan terdorong untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Mari bersama-sama menjelajahi peran desain dan pemasaran dalam menciptakan ikatan emosional dan menghargai kebijaksanaan dalam keputusan pembelian kita. Terima kasih telah menyaksikan.